Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Assalamualaikum guys, it's me Dewi dan welcome back to my YouTube channel. By the way, gimana kabar kalian guys? Aku berdoa semoga kabar kalian dan juga keluarga selalu sehat dan pastinya bahagia selalu. Semua orang pasti menginginkan masa kanak-kanak yang bahagia, disayangi dan juga dicintai dengan sepenuh hati sama kedua orang tuanya. Tapi sayangnya guys, nggak semua anak-anak bisa beruntung mendapatkan masa kanak-kanak yang indah. Bahkan guys, ada beberapa anak yang malah mendapatkan masa kanak-kanak yang sangat mengerikan. Dan ini guys yang akan kita bahas kali ini, yaitu kisahnya Beth Thomas. Dia dengan masa kanak-kanaknya yang sangat kelam, sehingga itu mempengaruhi kondisi kejiwaannya dia dan menjadikannya menjadi seorang psikopat di usianya yang masih sangat belia. Tapi guys, aku peringatkan ke kalian kalau bahasan kita kali ini lumayan sensitif karena menyangkut kekerasan seksual terhadap anak-anak. Mungkin buat kalian yang sensitif sama hal-hal ini, kalian bisa skip video ini. Tapi buat kalian yang udah siap, langsung kita mulai ke pembahasannya. Oke guys, jadi siapa itu Beth Thomas? Beth Thomas adalah seorang gadis yang lahir pada tahun 1985 di United States. Ketika Beth ini masih bayi, dia ini tinggal bersama dengan ayahnya, ibunya, dan adik laki-lakinya yang bernama Jonathan Thomas. Nah, tapi sayangnya guys, ketika Beth ini usianya masih 1 tahun, ibunya ini meninggal dunia. Sehingga dia sama adiknya, John, itu diasuh sama ayahnya. Tapi guys, sayangnya ayahnya itu bukanlah ayah yang baik. Karena ayahnya ini gak bisa ngurus kedua anaknya ini dengan baik. Bahkan lebih parahnya lagi guys, ayahnya Beth ini tega melakukan pelecehan seksual terhadap Beth, anaknya sendiri, yang pada waktu itu masih usianya 1 tahun guys. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Singkat cerita guys, entah apa yang terjadi sama ayahnya itu, karena ayahnya gak bisa ngurusin kedua anaknya dengan baik, akhirnya ketika usianya Beth ini 19 bulan, kemudian adiknya John berusia 7 bulan, kemudian mereka ini diadopsi sama seorang pastor yang bernama Tim, dan juga istrinya yang bernama Julie. Nah guys, alasan Tim sama Julie ini melakukan adopsi karena mereka ini sebenarnya pengen banget punya anak, tapi sayangnya mereka ini gak kunjung juga dikasih keturunan. Sehingga mereka pun memutuskan buat mengadopsi anak. Lalu ketemulah mereka sama Beth sama adiknya John. Lalu diadopsilah mereka ini menjadi anak-anak mereka. We did not need children to make our lives complete. We felt secure in ourselves and secure in our relationship, but we wanted to share that with somebody else. And we felt like we had a lot to pass on to a child, and that was what we really wanted to do. And when the phone call came, it was like, at last it's here. Dan awal mula kehidupan pastor ini benar-benar sangat bahagia guys. Karena mereka ini udah lama banget mengidam-idamkan anak. Kemudian mereka ini ketemu sama Beth sama John yang dijadikan sebagai anak adopsi mereka. Ya meskipun Beth sama John ini bukan anak kandung mereka, tapi mereka ini benar-benar menyayangi Beth dan John seperti anak mereka sendiri. It seemed like a miracle. It had happened so quick. We'd heard of couples having to wait 5-10 years on a child, and here we had 2 young children. It was like the answer to our dream. Tapi sayangnya guys, kebahagiaan itu gak bertahan lama. Karena ternyata gadis kecil yang masih terlihat polos itu menyimpan dendam masa lalu yang akan dia bawa ke keluarganya yang baru. Awal-awalnya nih guys, Beth ini ya kayak anak kecil pada umumnya. Hingga guys kemudian beberapa bulan berlalu dan tingkahnya Beth ini makin lama makin aneh. Sehingga orang tua angkatnya nih guys memutuskan buat mencari tahu latar belakang dari keluarganya Beth dan John.
Dan setelah dicari tahu guys, mereka ini menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang keluarga kandung Beth dan John. Jadi guys, dulunya Beth sama John ini gak dirawat baik sama ayahnya. Mereka jarang dikasih makan, dan juga mereka ini diisolasi di rumahnya. Dan diketahui juga guys, ketika para petugas perlindungan anak ini menemukan John yang waktu itu masih bayi, dia ini sedang tergeletak di ayunan bayinya dengan keadaan penuh dengan urin, penuh dengan pipisnya bayi. Dan di sampingnya guys, ada botol minuman bayi yang udah kosong. Dan kondisi fisik dari kepalanya baby John ini, kepala belakangnya itu terlihat datar guys, sedangkan kepala bagian depannya terlihat menonjol, yang mana itu disebabkan karena dia ini terlalu lama dibaringkan di tempat tidur itu. Karena kan guys, tulang tenggorok kepala bayi itu masih lunak, jadi kalau misal bayi itu dibaringkan dengan posisi yang sama terus menerus, maka itu akan mempengaruhi bentuk dari kepala bayi itu. Dan juga guys, ketika John ini usianya udah 7 bulan, dia ini belum mampu mengangkat kepalanya sendiri. Padahal normalnya bayi usia 7 bulan itu seharusnya udah mampu mengangkat beban kepalanya sendiri. Tapi John ini masih belum mampu guys. Kemudian kelakuannya si kakaknya yaitu Beth ini juga semakin aneh nih guys, semakin harinya. Dia ini juga suka menyiksa hewan peliharaan keluarganya itu. Dan pernah suatu ketika Beth ini menyiksa dan juga membunuh anak-anak burung yang ada di dalam sarangnya. She got baby birds down out of the nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back, and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day we went out to check the baby birds, and they were on the ground dead with their necks broken. Beth ini juga kalau malam dia tuh suka menyelinap ke kamar adiknya. Dia ini kesana untuk menyiksa adiknya itu. Dia tinju perut dari John adiknya sehingga John ini merasa sangat kesakitan. Beth juga suka menusuk-nusukkan jarum ke tubuhnya John. Tapi guys, ketika Beth ini menyiksa adiknya, dia ini melakukannya dengan kayak tanpa emosi. Dia nggak memiliki rasa empati, dia nggak memiliki rasa kasihan sama adiknya, dan ya udah biasa aja gitu loh guys. Dia ini merasa kayak benci banget sama semua orang di sekitar dia dan menganggap semua orang itu jahat karena dia udah bercermin terhadap perlakuan ayahnya kepada dirinya waktu itu. Meskipun pada waktu itu dia tuh masih kecil banget guys ketika dia dilecehkan sama ayahnya itu, tapi perlakuan itu udah terekam guys di otaknya Beth, dan itu bener-bener susah untuk hilang. Jadi itu yang buat dia guys merasa bahwa semua orang itu jahat dan harus dihabisi. Nah, karena Beth ini menganggap John ini lebih kecil dari dia, lebih lemah dari dia, akhirnya John lah yang menjadi sasaran pertama kemarahan dia. Ditambah lagi dengan hewan-hewan itu guys, karena ya Beth menganggap bahwa hewan-hewan itu dan adiknya ini lebih lemah dari dia, sehingga dia ini lebih punya kuasa untuk menyakiti mereka. Dan pernah suatu ketika, ibu angkatnya Beth, yaitu Julie, dia ini mendengar teriakan yang sangat keras dari basement rumahnya. Dan langsung guys, Julie ini langsung lari ke sumber suara itu. Dan betapa terkejutnya Julie ketika mendapati Beth sedang menyiksa adiknya, yaitu John, dengan cara membentur-benturkan kepalanya John ke atas lantai yang terbuat dari semen. Dan sikap brutalnya Beth nggak berhenti dari situ guys. Makin lama, Beth ini malah makin berani. Bahkan ketika Beth ini mulai berani, diam-diam mencuri pisau ibunya dari dapur. Well, I noticed several, like paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. But I really didn't even mention it to her. They had been gone several weeks. She was sitting at the table drawing and mentioned to me, "What do those knives look like that are gone, Mom?" And I said, "What knives, Beth?" And she said, "Weren't they kind of silver and about this big?" And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious type of smile. And I knew then, I thought, she's got them. I got them from the dishwasher. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are.
Kalau kalian perhatiin guys, caranya Beth ngomong ini, dia ini udah kelihatan manipulatif. Dia udah bisa bermain-main kata sama ibunya. Yang padahal waktu itu Beth usianya masih 6 tahun. Masih kecil banget guys. Hingga puncaknya nih guys, Beth Thomas pernah tertangkap basah mau membunuh ibunya sendiri. Tapi untungnya dia ini ketahuan dan gak jadi membunuh ibunya itu. Tapi kemudian dia ini berteriak dengan teriakan penuh amarah. Dan dari beberapa kejadian yang udah dilakukan sama Beth, akhirnya orang tuanya takut dong guys, karena ya Beth ini sangat berbahaya. Hingga akhirnya Beth ini pun dikunci di kamarnya untuk menghindari dia menyakiti adiknya dan juga menyakiti orang tuanya pastinya. Setelah menyadari kalau Beth ini punya kayak gangguan mental, punya kayak gejala-gejala psikopat ya, akhirnya orang tuanya pun memutuskan buat memanggilkan seorang psikolog. Dan dia adalah Dr. Ken McGidd. Dan setelah dilakukan proses wawancara kepada si Beth Thomas, akhirnya Dr. Ken McGidd mendiagnosa Beth Thomas dengan gangguan kejiwaan yaitu RAD atau Reactive Attachment Disorder, yaitu sebuah kondisi di mana seorang anak tidak mampu membentuk ikatan emosional yang sehat dengan pengasuhnya atau orang tuanya. Dan ini seringkali disebabkan karena pengabaian atau pelecehan emosional pada anak di usia dini. Dan anak-anak dengan gangguan RAD seringkali mengalami kesulitan untuk mengelola emosi mereka. Dan guys, ternyata selain dari perilaku-perilaku psikopatnya si Beth Thomas, ternyata guys, dampak dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan sama ayah kandungnya Beth kepada Beth waktu dulu, itu juga membuat Beth meniru nih guys, apa yang dilakukan ayahnya sama dia dulu. Dia praktekin itu guys ke adiknya si John. Does your brother have private parts? Yeah. Yeah. What is his private parts? And And what do you do with your brother with his private parts, Beth? I heard it. Tell me about it. What do you do? Now I pinch it, squeeze it, kick it. When you do things to your brother's private parts, what does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says stop, but I don't stop. Dan selain melakukan itu pada John, Beth ini juga suka melakukan yang mana usianya pada waktu itu masih 6 tahun guys. Beth ini suka melakukan setiap hari. Dan parahnya lagi guys, Beth ini suka melakukan hal itu bahkan di tempat umum. Have you ever rubbed your private parts? Do you do it a lot? A lot. She started to masturbate at inappropriate times. I remember one time specifically when we were at the hospital waiting for Tim to come out. He was there visiting, and Beth and John were in the back seat, and I turned around and she had her legs spread and was masturbating in the public parking lot. And I had tried to explain to her numerous times before that that's private area. You don't do it in public places. And gone over that with her, and it never seemed to faze her. And Julie, how often would your daughter masturbate? daily. Nah guys, setelah proses wawancara yang dilakukan sama psikolog ini kepada Beth ini udah dirasa cukup, nah akhirnya psikolog itu pun memutuskan untuk membawa Beth ke pusat perawatan untuk anak-anak dengan gangguan perilaku tertentu dengan pengawasan seorang psikolog spesialis yang bernama Connell Watkins. Nah karena Beth ini dianggap berbahaya, akhirnya perlakuan yang diberikan kepada Beth ini cukup ketat. Jadi ketika malam, Beth ini dikunci di kamarnya buat menghindari dia menyakiti anak-anak yang lainnya. Dan Beth ini juga harus meminta izin dulu kalau dia mau kamar mandi atau mau mengambil minum. Tapi guys, bukan cuma perlakuan yang ketat aja yang diberikan sama Beth. Jadi psikolog ini juga mulai membangun kepercayaan dirinya Beth. Beth selalu diberitahu bahwa Beth ini adalah anak yang baik, dia bukan anak yang jahat. Karena selama ini Beth ini percaya kalau dia ini jahat dan semua orang juga jahat. Dan ketika Beth ini melakukan sesuatu yang baik, Beth lalu akan diberikan pujian. Beth anak baik, Beth anak cerdas. Itu sebagai bentuk penghargaan
keadaan untuk dia guys. Sehingga Beth ini merasa bahwa dia ini disayangi. Dan gak butuh waktu lama nih guys, cuma beberapa bulan aja Beth ada di pusat rehabilitasi itu. Dia udah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Dia udah mulai menunjukkan rasa empati terhadap hewan. Dan ketika usianya ini 7 tahun, Beth sudah dinyatakan mampu untuk sekolah di sekolahan umum. Bahkan dia juga ikut menyanyi di paduan suara gereja. Dan keadaan Beth ini semakin lama semakin membaik guys. Hingga sekitar 1 tahunan, psikolognya Beth yaitu Connor Watkins, dia bahkan udah gak khawatir membiarkan Beth tidur bareng anak perempuannya sekamar. Dan bener-bener gak terjadi apa-apa guys, karena Beth ini udah bener-bener pulih. Dan setelah dia dinyatakan bener-bener pulih, dan ketika itu Beth kembali diwawancarai. Dia ditanya tentang gimana perasaan kamu saat ini, dan gimana perasaan kamu ketika kamu ingat dulu pernah berbuat hal-hal yang buruk sama adik kamu, sama orang tua kamu, sama hewan-hewan itu. Dan setelah ditanyain itu guys, dan Beth ini merasa sangat menyesal karena udah menyakiti adiknya, menyakiti hewan-hewan yang gak bersalah itu, dan juga menyakiti orang tuanya. Dan ini benar-benar mengharukan banget guys. Do you know where that anger came from? That's when my birth dad hurt me. I had it all inside and I remembered it and I started doing it. And what did that do when it was inside you? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother, my mom and dad, and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother, Who did it hurt the most? me. Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I'm hurting my good self. How you feel right now, Beth? Sad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Beberapa tahun pun berlalu, meski udah dinyatakan sembuh, tapi nyatanya guys, gak segampang itu untuk bener-bener melupakan dan juga untuk berdamai sama trauma masa lalu dia yang bener-bener sangat menyakitkan itu guys. Dan pastinya bener-bener sangat-sangat membekas. Jadi meskipun dia ini udah beranjak dewasa, ternyata nih memori-memori masa lalu yang sangat menyakitkan itu kembali datang guys. Dan itu sempat membuat dia jadi depresi. Dan kembali dia ini melakukan terapi-terapi intensif untuk bener-bener menyembuhkan dia dari trauma-trauma masa lalu dia. Hingga akhirnya Beth ini benar-benar bisa melalui itu semua. Dan saat ini guys, Beth Thomas bekerja sebagai seorang perawat. Dia juga gencar menjadi pembicara. Dia suka bicara tentang pengalaman dia masa itu dan gimana dia bisa melalui itu semua. Suka memberikan support kepada orang-orang yang mungkin juga menderita gangguan mental yang sama dengan dia untuk pasti bisa melalui itu semua dan bisa sembuh. After I healed from attachment disorder and going through intensive therapy to heal from that, I teach now about attachment disorder and how it was manifested in my life and how I healed and how others can heal too. And my goal is that there is hope provided in that. I became a nurse and I work in the neonatal ICU and I'm also a neonatal flight nurse. And my goal with that is to try to break that cycle that so many can get caught up in. Lalu pada tanggal 18 November tahun 2016, akhirnya Beth Thomas menikah. Dia menikah dengan seorang lelaki yang suportif sama dia. Oke guys, jadi itu adalah kisahnya Beth Thomas. Gimana menurut kalian? Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasusnya Beth Thomas? Jadi guys, setiap anak itu udah terlahir dengan kondisi yang suci dan juga fitrah, yaitu cenderung menerima pada kebenaran. Tapi kemudian pengaruh lingkungan dan juga pola asuh orang tua akan sangat mempengaruhi karakter dia ke depannya. Makanya guys, kita nih guys sebagai calon orang tua atau bahkan yang sudah menjadi orang tua, kita perlu banget memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak kita. Kita harus menyayangi mereka karena anak itu adalah tanggung jawab orang tua, terlebih ketika anak itu masih kecil. Dan jangan lupa juga untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka. Jadi segitu dulu video kali ini. Makasih banget yang udah menonton. Jangan lupa buat like, comment, dan share. Stay safe, happy, and healthy buat kita semua, dan see you on the next video. Bye bye.
kupu-kupu. Oh, kasihan. Guys, kasihan kali, nggak bisa terbang dia. Tiba-tiba ada kupu-kupu. Ih, lucu. Kasihan.